Hari ini Danu telah dijatuhi tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 tahun. Danu ini adalah sebagai pembuka kasus Subang, sebagai justice kolaborator. Danu juga mendapat keringanan-keringanan dalam masalah penjatuhan hukuman. Apakah vonis hakim nanti setelah pledoi itu hukumannya akan lebih dari 8 tahun atau sama dengan 8 tahun atau di bawah 8 tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, hari ini Danu telah dijatuhi tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 tahun. Sebelumnya telah dituntut juga terdakwa Yosef Hidayah dengan tuntutan seumur hidup. Ada yang menarik sahabat-sahabatku dari tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap Danu. Danu dihukum dengan 8 tahun. Tentu ada yang mengatakan ini terlalu tinggi, ada juga ini terlalu rendah. Nah, bagaimana sebenarnya yang pantasnya hukuman untuk Danu yang kita kenal? Danu ini adalah sebagai pembuka kasus Subang. Danu juga adalah sebagai justice kolaborator yang telah dilindungi oleh LPSK. Nah, sahabat-sahabatku, jaksa penuntut umum dalam pertimbangan sebelum menjatuhkan tuntutannya menyatakan bahwa yang memberatkan dari terdakwa Danu ini adalah perkaranya itu adalah meresahkan masyarakat. Yang kedua, mengakibatkan kerugian bagi keluarga korban. Yang ketiga adalah kerugian meninggalnya dari Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Nah, sahabat-sahabatku, ada yang meringankan dari Danu ini. Yang pertama adalah Danu mengakui perbuatannya. Yang kedua, Danu juga menyesali perbuatannya. Yang ketiga, Danu telah meminta maaf kepada keluarga Bu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Nah, salah satu yang selanjutnya adalah tentu ini yang paling penting. Danu dalam hal ini sebagai justice kolaborator. Dengan posisinya Danu sebagai justice kolaborator ini, tentu Danu mendapat keistimewaan. Sebelum jadi JC ini, Danu telah dengan keikhlasannya, dengan keberaniannya untuk membongkar kasus ini, sehingga kasus ini sampai saat ini disidangkan di PN Subang. Nah, sahabat-sahabat, tentang JC ini, Danu telah mendapatkan perlindungan, baik perlindungan fisik maupun perlindungan psikis dan perlindungan lainnya. Kemudian juga sahabat-sahabatku, di dalam hukuman ini Danu juga mendapat keringanan-keringanan dalam masalah penjatuhan hukumannya. Nah, sahabat-sahabatku, tentang saksi ini, tentang LPSK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014, kemudian juga Peraturan Bersama Perlindungan Saksi, kemudian juga ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang keringanan hukuman bagi Danu. Sebagai keuntungannya dia sebagai justice kolaborator adalah yang pertama, keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan. Yang kedua, pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku, keuntungan Danu sebagai justice kolaborator tentunya adalah setelah sidang ini tentu adalah pengurangan hukumannya. Nah, sahabat-sahabatku, apalagi ditegaskan oleh kuasa hukum Danu dari ATS Lopem, dikatakan bahwa untuk pledoi Danu ini, tim kuasa hukum dari ATS Lopem akan semaksimal mungkin membuat pledoi yang sebaik-baiknya
dan akan memperjelas bahwa Danu itu dalam posisi kasus Subang ini adalah bukan termasuk sebagai perencana, tapi Danu itu adalah melakukan perbuatan seketika. Nah, inilah sahabat-sahabatku nanti tentunya yang akan meringankan bagi Danu pada saat vonis nanti. Apakah vonis hakim nanti setelah pledoi itu hukumannya akan lebih dari 8 tahun atau sama dengan 8 tahun atau di bawah 8 tahun? Tapi dengan melihat apa yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang meringankan, hal-hal keistimewaan, kemudian keuntungan Danu sebagai justice collaborator, tentu hukumannya nanti akan di bawah 8 tahun. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.